Halo, selamat datang di KSK Mengajar. Kami dari kelompok studi kelautan angkatan di kelas 20 akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema pemberdayaan biota laut. Indonesia memiliki laut yang sangat luas dengan kekayaan biota lautnya yang sangat melimpah. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui bagaimana cara pemberdayaan biota laut secara optimal dengan memperhatikan kelestariannya. Yuk kita simak materinya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemberdayaan biota laut. Yang pertama, apa itu biota laut? Biota laut merupakan organisme yang hidup di laut yang berupa hewan maupun tumbuhan. Ada berbagai jenis biota laut, yakni planktonik, nektonik, dan juga bentik. Planktonik merupakan biota yang melayang-layang dan mengikuti arus. Nektonik merupakan biota yang berenang-renang, sedangkan bentik merupakan biota yang hidup di dasar laut maupun di dalam substrat. Nah, bagaimana cara kita membudidayakan biota laut? Yang pertama, ada transplantasi lamun. Padang lamun adalah salah satu habitat biota laut yang rentan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia di pesisir pantai. Apabila padang lamun rusak, dapat mengganggu biota laut seperti dugong, penyu, dan ikan-ikan yang bergantung pada padang lamun. Transplantasi lamun dilakukan dengan memindahkan lamun ke habitat lamun yang sebelumnya rusak. Lalu yang kedua ada kriopreservasi atau preservasi plasma nutfah. Kriopreservasi merupakan proses preservasi sel, organ, atau jaringan organisme dalam temperatur yang sangat dingin agar memastikan sel tetap hidup. Dengan dilakukan preservasi ini, maka dapat menjaga suatu spesies dari ancaman kepunahan. Yang ketiga adalah membuat artificial reef. Terumbu karang merupakan salah satu habitat yang penting bagi kelangsungan hidup biota laut, terutama bentos. Dengan banyaknya kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh aktivitas manusia maupun coral bleaching yang berpotensi mengganggu ekosistem karang. Dengan adanya terumbu karang buatan, maka biota laut dapat memiliki habitat sementara dan ekosistem karang dapat pulih dengan lebih cepat dan dalam kondisi yang sebaik mungkin. Nah, ada beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sendiri, yaitu membeli produk laut dengan bijak. Terdapat beberapa produk laut yang diperoleh dengan tidak ramah lingkungan, seperti melalui overfishing maupun lainnya. Hal ini dapat dihindari dengan membeli produk bertanda MSC ataupun ASC yang berlisensi dan terjamin diperoleh dengan ramah lingkungan. Yang kedua ada mengurangi emisi karbon. Tingginya kandungan karbon di laut menyebabkan peningkatan temperatur air laut. Hal inilah yang menyebabkan coral bleaching, cuaca abnormal, dan bahkan mengganggu reproduksi beberapa biota laut. Dengan menggunakan listrik secukupnya, mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak, dan menggunakan sumber energi terbarukan, kita dapat mengurangi emisi karbon. Yang ketiga adalah tidak menggunakan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan biota laut, terutama apabila digunakan dalam skala besar. Dengan mengganti fungsi plastik sekali pakai, kita dapat mengurangi sampah plastik secara signifikan. Lalu yang terakhir ada bergabung dengan organisasi yang mendukung konservasi laut. Banyak organisasi yang melakukan program konservasi laut secara berkala. Dengan menjadi bagian dari organisasi tersebut, kita dapat menambah wawasan mengenai kondisi laut saat ini dan ikut serta dalam membudidayakannya.